Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memulai ibadah kita. Saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita. Mari kita mengangkat suatu pujian, yaitu mengejar hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan
bersyukur. Terima kasih. Saudaraku, dalam keadaan sukar seperti ini, maka kita perlu menguatkan kepercayaan kita. Kita belajar dari yang namanya Daud pada waktu dia mengalami terjepit, maka dia menguatkan kepercayaan dia. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi kekasih Tuhan, dalam keadaan pandemi ini ada persoalan, ada pergumulan, firman Tuhan katakan, dalam keadaan terjepit ini kita harus menguatkan kepercayaan kita seperti yang dilakukan oleh Daud. Jadi betapa perlunya kita boleh melihat bahwa yang namanya menguatkan kepercayaan ini di saat-saat terjepit, kita harus menguatkan kepercayaan kita. Ada banyak orang cemas, ada banyak orang mengalami yang namanya ketakutan, tetapi hari ini belajar dari Daud, maka dia menguatkan kepercayaan dia pada waktu dia mengalami yang namanya terjepit. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat kepercayaan kepada nama Yesus. Kepercayaan kepada nama Yesus yang pertama itu menguatkan. Yang pertama itu menguatkan. Bahkan yang kedua menyembuhkan. Jadi betapa perlunya kita menguatkan kepercayaan kita bahwa nama Yesus itu adalah menguatkan kita. Bahkan berikut dikatakan menyembuhkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah yang memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi kekasih Tuhan, pada waktu kita menguatkan kepercayaan kita kepada Yesus, kepada nama Yesus, maka kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Pada waktu itu kita menguatkan kepercayaan kita, maka yang namanya nama Yesus itu menguatkan, nama Yesus itu menyembuhkan. Jadi belajar bahwa pada hari-hari ini kita perlu menguatkan kepercayaan kita. Nah, Rasul Paulus mengatakan ketika kita, supaya kita senantiasa jangan goyah iman kita karena kesusahan-kesusahan ini. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, hari ini kita belajar bahwa bagaimana supaya kita jangan goyah iman kita, tetapi kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini ada banyak orang sudah tidak lagi bersemangat hidup, sudah goyah, tidak lagi yang namanya mengalami semangat. Karena apa? Karena dia sendiri udah mengalami banyak tantangan, persoalan, pergumulan. Tetapi belajar hari ini dari Daud bahwa dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Bahkan di situ dikatakan bahwa jangan sampai goyah iman kita. Nah, kekasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi supaya iman kita, supaya kita dikuatkan, menguatkan kepercayaan kita? Yang pertama adalah bahwa kita harus berpikir positif. Nah, kekasih Tuhan, bahwa hari-hari ini ada banyak orang sudah parno, ada banyak orang ketika ada masalah, ada pergumulan, bahkan dia itu sudah tidak lagi berpikir positif, bahkan ketakutan, kecemasan yang muncul. Karena kekasih Tuhan, belum tentu apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Misalnya Anda takut, Anda cemas, belum tentu apa yang Anda pikirkan itu terjadi. Nah, kita melihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang
mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi pada waktu kita mau menguatkan kepercayaan kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah berpikirlah positif. Jangan berpikiran negatif. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Nah, ketika Anda udah mulai berpikir negatif, maka bagaimana mungkin Anda bisa menguatkan kepercayaan Anda? Tetapi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa pada waktu kita berpikir positif, maka yang ada di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, membuat kita bergairah, bersemangat. Jadi yang harus kita lakukan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa meneguhkan kepercayaan kita. Yang kedua adalah berdiri teguh dengan iman. Berdiri teguh dengan iman. Jadi pada waktu Anda ingin menguatkan kepercayaan Anda berdiri teguh. Jangan goyah. Berdiri teguh dengan iman. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, firman Tuhan katakan di sini bagaimana supaya kita bisa menguatkan kepercayaan kita. Berdiri teguh dengan iman, jangan goyah, tetap berharap mengandalkan Tuhan, jangan goyah. Supaya apa? Supaya Anda bisa menguatkan kepercayaan Anda. Jangan goyah. Karena ketika Anda goyah, maka yang terjadi adalah Anda bukan menambahkan iman Anda, bukan membuat Anda kepercayaan yang makin mantap, tapi makan melorot. Nah, oleh karena itu yang kedua yang saya mau sampaikan hari ini adalah betapa perlunya kita menguatkan kepercayaan kita. Yang kedua adalah berdiri teguh dengan iman. Lalu yang ketiga, Tuhan sanggup menolong. Nah, ketika Anda mulai berpikir bahwa Tuhan sanggup menolong, maka iman percaya Anda akan dikuatkan. Anda mulai berkata, Tuhan pasti bisa menolong saya. Nah, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi yang ketiga yang kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan ini adalah supaya iman percaya kita bisa kuat. Yang ketiga, Tuhan sanggup menolong. Jadi ketika Anda berpikir bahwa Tuhan sanggup menolong, maka itu akan menguatkan kepercayaan Anda. Karena Anda berpikir bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan mampu menolong. Bayangkan kalau seandainya Anda dalam masalah, ada persoalan, ada pergumulan, tetapi Anda tahu bahwa Tuhan mampu menolong Anda. Nah, pada waktu Anda yakin bahwa Tuhan mampu menolong Anda, maka dengan adanya seperti itu, Anda akan kuat. Kepercayaan akan menjadi kuat kembali. Lalu yang berikut, yang keempat, bagaimana supaya iman percaya kita dikuatkan? Kepercayaan kita dikuatkan. Yang keempat, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, pada waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan mampu. Tetapi belajar bahwa kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, pada waktu kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita tidak sanggup, maka kita tidak mampu karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita tidak sanggup, maka kita tidak mampu. Bahkan firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi pada waktu Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri, maka itu bukan membuat iman Anda naik, bukan meneguhkan kepercayaan Anda,
tetapi malah itu membuat Anda tidak akan bersemangat, tidak bergairah. Tetapi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita senantiasa jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Lalu yang berikut, bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan kepercayaan kita? Yang kelima, di situ dikatakan perkatakan kata-kata yang membangun. Perkatakan kata-kata yang membangun. Nah, saudara, ketika Anda memperkatakan kata-kata yang membangun, misalnya contoh ada masalah, saya pasti bisa melewati. Saya yakin persoalan ini bisa saya hadapi. Nah, itu namanya persoalan perkatakan yang kata-kata yang bisa membangun. Tapi kalau seandainya Anda selalu mengucapkan kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang aduh, ini banyak sekali COVID-nya nih, aduh bagaimana ini, mau gimana nih, dan sebagainya, aduh takut. Nah, tetapi mulai belajar, ucapkanlah kata-kata yang membangun kalau ingin Anda supaya kepercayaan Anda dikuatkan. Nah, yang berikut kita lihat dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-32 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Oleh perkataan Hizkia, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini saya mau sampaikan betapa perlunya kita mengucapkan kata-kata yang membangun. Baik di rumah, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, maka kita perlu mengucapkan kata-kata yang membangun. Karena apa? Kalau kita mengucapkan kata-kata yang membangun, maka itulah yang membuat kepercayaan kita menjadi bangkit kembali. Kepercayaan kita naik kembali, maka kita bisa menguatkan kepercayaan kita dengan apa? Dengan kata-kata yang membangun. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Nah, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan dalam keadaan masalah, dalam keadaan terjepit, kami boleh menguatkan kepercayaan kami. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa setiap umat-Mu hari ini yang mendengarkan firman-Mu, mereka akan kuat, mereka akan teguh. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan memberikan kita semangat, memberikan kita ketekunan, memberikan kita kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Karena Allah kita yang luar biasa selalu mendengarkan doa kita. Kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan saat berdoa Tuhan bekerja.
Baik kekasih Tuhan, ini waktunya kita akan menerima berkat dari Bapa kita. Mari angkatlah kedua belah tanganmu, aktifkan imanmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.